Hebatnya itu ketika keributan, bench kita nggak panik. Ya. Bench kita tetap fokus. Gue lihat pemain yang di dalam lapangan ya ikut-ikutan. Jadi memang fokus ke pertandingan. Karena kita udah unggul 3-2 kan. Betul. Biasanya Indonesia kan terpengaruh tuh. Betul. Aduh, ini di prank lagi nih gue pikir. Dan untungnya itu yang jadi turning point-nya golnya Irfan Jauhari itu. Irfan Jauhari. Kalau nggak ada gol itu kelar, kita udah kelar. Juga ada perannya Sintayong nih. Ya jelas dari mulai fisik, passing yang bener. Betul. Jadi memang ini modal yang sangat bagus dari Sintayong merubah beberapa aspek yang bisa diambil oleh pelatih lokal kita. Sekali lagi ini merupakan kemenangan bersama ya. Kemenangan bersama. Ketika peran dari pelatih Sintayong ada, pelatih lokal ada, pemain juga ada, pengurus juga ada, dan juga fans. Betul. Karena dukungan dari fans luar biasa ya. Betul. Di atas kertas semuanya indah, di atas kertas semuanya sempurna, meskipun dalam kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Nah, kali ini di atas kertas kita susah menang menghadapi Thailand, tapi kita juara, alhamdulillah akhirnya. Penantian cukup lama. Kembali gue akan berbincang dengan Bro Ais. Bro, gimana lo? Alhamdulillah. Pertama, gue akan nanya dulu, perasaan lo lihat final itu, apakah lo yakin nggak pertama waktu Indonesia lawan Thailand? Waktu sebelum pertandingan nggak yakin. Sebelum pertandingan nggak yakin. Gue ngelihat, aduh jangan-jangan meleset lagi nih gitu. PHP lagi? PHP lagi, karena Thailand kan bagus banget nih. Asli? Dari fase grup sampai semifinal tuh bagus banget. Myanmar dibantai 3-0, kemudian Vietnam juga susah. Tapi pas mulai main, gue mulai pede tuh karena pemain-pemain kita tuh mainnya tenang, main build up serangan dari bawah, kaki-kaki pendek mainnya. Pokoknya khas Indra Syafri banget lah. Apalagi kita dapet gol yang menurut gue ya, 2 gol awal kita itu gol apa ya, ajaib ya menurut gue. Gol ajaib. Satu lemparan dari lemparan Dewangga, dan ini lemparan ini jadi salah satu keunggulan Indonesia loh. Bukan Aran ya? Bukan itu. Di semifinal 2 gol dari lemparan. Di final salah satu golnya dari lemparan. Artinya 3 gol Indonesia itu di SEA Games kali ini dari lemparan. Dan itu gol penting. Dari gol itu yang dicetak oleh Ramadan Sananta, Indonesia ketegangannya lebih cair tuh. Nggak tegang lagi? Nggak tegang lagi. Sebaliknya justru Thailand yang agak tegang. Kemudian ada lagi gol Ramadan Sananta yang sekelas menurut gue mirip-mirip golnya Zlatan Ibrahimovic. Iya kan? Masalahnya sebelumnya itu drop ball dulu kan. Nah, drop ball itu emang buat Thailand atau buat Indonesia gitu. Iya, kan itu kalau yang diprotes kan memang drop ballnya ya. Indonesia dianggap tidak fair. Ya, itu kan bolanya bola fair play harusnya. Bola fair play. Tapi kan kita perlu lihat dulu nih, bola fair play itu bola yang diberhentikan oleh wasit. Bukan saat pemain Thailand keluarin bola untuk wasit biar memberi kesempatan tim medis masuk mengobati Witan saat itu ya. Yang jatuh Witan. Nah, itu drop ball saat lagi main, wasit yang tiup fluid untuk berhenti. Kemudian bolanya dikasih ke Indonesia. Sah dong. Kalau drop ball setelah dikasih ke Indonesia, Indonesia mau ngapain kek? Sah aja. Karena Thailand merasanya, oh harusnya lu kasih ke gua bolanya, jangan lu umpan ke. Itu yang diprotes oleh Thailand. Iya itu kalau seandainya bola itu Thailand yang keluarkan ke luar lapangan, yang bikin out lah. Barulah Indonesia lemparannya kasih ke Thailand. Kan ini wasit yang berhentikan. Tapi proses terjadi golnya bagus banget. Insting dari pemain nomor 9 yang jarang kita miliki ya. Betul. Ya, dan kita juga bisa lihat kan di saat Rizky Ridho umpan panjang itu, pemain Thailand juga ini sebetulnya kaget, ngejar. Dan kalau seandainya dianggap nggak fair kan nggak usah dikejar dong. Tapi itu menjadi bumbu babak pertama selesai. Ada protes. Tapi tetap disahkan, dimenangkan oleh wasit tetap mengesahkan ya. Tetap mengesahkan karena memang nggak ada pelanggaran di situ, nggak ada
hal-hal yang membuat gol itu harus dianulir. Itu gol yang sah. Ya, dan 2-0. 2-0 di halftime. Halftime. Nah itu semua sudah bergejolak. Semua orang berpikir gila nih. Tapi gue lihat di babak pertama itu memang Thailand main capek ya. Capek. Panik ya. Betul. Dia kaget menghadapi Indonesia. Sebetulnya kalau gue pikir kita bisa juara ini selain teknik ya, selain memang tim kita bagus, ini juga ada andil ini ya, apa namanya, keberuntungan juga ya. Ya sedikit lah. Ya bukan, gini loh. Pertama, kita dari awal kita masuk drawing, saat drawing kita masuk grup yang lemah. Ya, satu itu. Artinya di fase grup kita Coach Indra Syafri punya kesempatan lebih leluasa untuk melakukan rotasi pemain. Sekaligus leluasa untuk jajal berbagai strategi. Padahal kan kita nih persiapannya nggak matang ya sebetulnya itu. Pemain-pemain inti seperti Sananta, Witan, kemudian Marcelino, Pratama Arhan itu tidak pernah main dalam satu tim kan. Baru di turnamen itu dia main, di SEA Games itu dia main. Nah, untungnya lawan-lawannya itu di fase grup relatif lemah lah. 2 tingkat di bawah kita. Nah, sementara Thailand, Vietnam, Malaysia, mereka itu udah capek duluan di fase grup. Sejak awal mereka sudah mengalami pertandingan yang ketat. Betul, sudah mengalami pertandingan yang ketat sehingga buat pelatih Thailand, pelatih Vietnam agak sulit untuk bisa merotasi tim. Apalagi kan pertandingan antara Thailand dan Vietnam itu terakhir kan? Terakhir dan cukup melelahkan. Cukup melelahkan. Seri ya? Seri. Dari situ mereka pas saat masuk semifinal secara stamina itu lebih fit pemain-pemain Indonesia karena lebih banyak istirahatnya sudah dirotasi. Dan kalau lu melihat pertandingan babak kedua, ada pergantian pemain langsung 2 ya di awal babak kedua. Pergantian pemain, Thailand mencoba untuk merubah situasi dengan memasukkan Anan ya. Ini Anan cukup berhasil. Betul. Nah ini gue pikir saat ada pergantian pemain masuk babak kedua, gue agak deg-degan terus terang. Karena Thailand ini punya karakternya seperti Panzer ya. Mereka tuh suka terlambat panas dan bisa membalikan keadaan. Dan kenyataannya betul. Kenyataannya betul bahwa Anan bisa cetak gol lewat sebuah sundulan kan. Itu bebas banget. Nggak ada yang ngejaga. Nggak ada ngejaga. Dan itu waktunya masih panjang tuh. Gue bilang, aduh kenapa ini golnya di menit-menit sekarang? Kenapa nggak golnya di menit 89 kayak gitu. Nah, dari situ gue bilang, waduh ini deg-degan. Dan betul aja, Thailand semakin menekan, ada prank dari wasit juga. Nah itu menurut gue aja, waktu siaran, mungkin seluruh teman-teman gue juga mikirnya udah selesai. Bahkan kan kamera kepada bench kita kan, udah gitu kan semuanya. Ternyata belum. Itu yang membuat fokus pemain kita berubah. Nah, dimanfaatkan oleh pemain Thailand dengan baik. Betul, itu juga ya salah satunya gue nonton juga udah teriak tuh. Pasti. Udah, juara akhirnya. Tapi ternyata, karena terlepas dari bench kita udah merayakan, itu memang ada tiupan peluit wasit yang panjang. Tapi nggak 3 kali. 2 kali memang, 2 kali. Gue dengar 2 kali, tapi panjang loh. Tapi panjang. Dan itu biasanya cenderung kalau kita pikir kan secara lintas wah udah habis. Dan menitnya memang udah menit habis. Lebih dari 7 menit. Lebih dari 7 menit dan ada ini kan, ada si Bagas kan kalau salah kena bibirnya tuh. Sehingga udah additional 7 menit, ada cedera lagi sehingga ditambahin kayaknya oleh wasitnya. Dan Yot Sakon mampu menciptakan gol kedua. Itu memang yang itu tuh pas Yot Sakon masuk. Waduh, ini pemain nomor 9 salah satu mesin golnya mereka nih. Betisnya gede banget. Betul. Dan betul aja tuh pas momen itu beberapa detik kemudian Yosakon cetak gol. Gue bilang, aduh, di prank lagi. Nah, ketika 2-2 selesai, lu masih yakin nggak Indonesia menang? Enggak, gue nggak yakin. Sama, gue juga nggak yakin. Gue dalam hati gue, aduh di prank lagi kita, di prank lagi. Karena Thailand lagi bagus-bagusnya kan? Lagi bagus-bagusnya. Thailand lagi dapat momentumnya tuh. Dan kita kalau nggak salah, Witan cedera ya, udah ditarik ya? Witan belum ya? Witan. Tapi kita udah siapa ya? Dewangga udah ditarik. Dewa udah ditarik. Belum. Udah ditarik karena cedera. Yang ditarik itu justru si Taufani.
Tovani iya tarik. Ya kan? Masuk Rehan. Dewangga tuh seingat gue dia kena juga tuh. Ininya. Jadi nah dari situ gue aduh ini di prank lagi nih gue pikir. Dan untungnya itu yang jadi turning point-nya golnya Irfan Jauhari itu. Kalau nggak ada gol itu kelar kita udah kelar deh. Itu gol itu membuat kita langsung jadi percaya diri. Setelah golnya Irfan, mereka kartu merah. Betul. Ya itu kan ada keributan kan. Pokoknya semenjak kartu merah itu, mereka kipernya hilang, kacau tuh Thailand. Kacau. Kalau kita kehilangan Komang masih aman tuh, ya kan? Masih ada Dewa. Betul. Masih ada Dewa belum keluar, gue yakin belum keluar. Dan si itu masuk waktu Komang keluar udah ada Muhammad Ferrari. Oh Ferrari, betul. Udah ada. Jadi ganti. itu enggak sempat si Coach Indra itu sebelum Komang keluar udah mainin 3. Mainin Ferrari, Komang sama si Rido. Ya. Jadi Komang keluar, gue pikir wah ini nggak bakal pengaruh karena ada Ferrari sama Rido. Ya. Setelah itu baru Jonathan KMD itu 3-2 kartu merah dia. Kita dapat gol lagi dari si siapa namanya? Abis Irfan siapa lupa gue. Fajar Fatur Rahman, gol kelima ya. Betul. Nah, setelah itu gue tenang. Dapat gue tenang banget tuh. Mereka kena kartu merah lagi. Gue sebetulnya setelah gol Irfan terus Jonathan KMD kartu merah, gue bilang selesai nih, udah selesai, game over, kita menang, kita juara. Karena gila lo, kita dalam kondisi mimpin, mereka ada main 9 orang, kita 10 orang, selesai. Dan tapi gue lihat itu ada satu momen yang hebatnya itu ketika keributan, bench kita nggak panik, bench kita tetap fokus. Gue lihat pemain yang di dalam lapangan nggak ikut-ikutan, jadi memang fokus ke pertandingan. Karena kita udah unggul 3-2 kan? Betul. Biasanya Indonesia kan terpengaruh tuh. Betul. Ikut rusuh malah Thailand yang mengambil keuntungan. Untungnya enggak. Iya, memang Coach Indra betul-betul fokus ya. Gimana caranya para pemain nggak terpancing emosinya. Karena memang ini juga yang jadi concern gue sih. Vietnam ataukah Thailand itu kalau ketemu tim-tim asal Melayu, mereka punya satu senjata liciknya tuh, taktik licik, provokasi. Malaysia korban nih kemarin. Malaysia korban. Bagaimana mereka mainnya bagus, menguasai ball position, banyak peluang, tapi nggak kuat menghadapi provokasi. Ya, dan akhirnya kita lihat wasit juga gue harus memberikan apresiasi ya. Wasitnya memang banyak blunder, tapi dia mampu menghandle pertandingan yang kemungkinan bisa chaos. Betul. Iya nggak sih? Betul. Udah tonjok-tonjokan gila. Kartu merah, 7 kartu merah, 16 kartu kuning. Bayangin betul. Ini dalam sepanjang sejarah SEA Games, final paling gila nih. Betul. Paling panas ya. Ya memang ada 2 komponen sih. Satu wasit yang bagus. Kemudian selain wasit juga wasit dibantu oleh fourth official official keempat. Yang ini kan nggak ada VAR kan, peran fourth official itu sangat penting sekali itu. Bini gue bilangnya pembisik ya, bukan pembisik, itu wasit keempat. Pembisiknya bagus katanya. Lu pikir pembisik, tapi maksudnya benar, karena kan dikasih tahu kan, itu fourth official. Fourth officialnya itu menurut gue the best. Nah satu lagi pihak keamanan Kamboja juga bagus. Cepet, langsung dia. Coba kalau di Liga Indonesia, rusak stadion langsung itu. Iya nggak sih? Dan nggak ada gas air mata. Iya nggak ada air mata lah. Cuma di Indonesia doang. Tapi secara keseluruhan lo lihat apa yang diberikan kembalinya Piala Dunia, kembalinya medali emas setelah cukup lama kita menunggu Iya, gue pikir ini masa depan. Mudah-mudahan dari ini jadi kunci lah. Mudah-mudahan jadi kunci. Jadi kunci pembuka. Kan banyak orang bilang cuman medali emas SEA Games levelnya buat kita penting. Buat kita penting karena gimana kita mau naik level ke Asia kalau nggak lewat dari yang tangga pertama. Yang lower ini belum kita benahi ya, belum kita raih. Betul. Ini yang pertama kita harus benahi dulu dari situ. Mulainya dari 30 kutukan itu kan ibaratnya kita hapus dulu tuh. Kita tingkatin mentality dulu, percaya diri dulu. Nah, baru besoknya kita udah yang 32 tahun aja udah kita lewatin nih. Tinggal habis itu AFF. AFF ada di Piala Asia tampil bagus. Habis itu kita bisa rencananya Piala Dunia lah ya. Nanti mungkin 20 tahun lagi lah. Ya, tapi yang penting itu ada stepnya, step by step. Tapi ini juga menjadi
gue nggak suka ya ada local pride, ada apa tuh. Gue pengennya sih semuanya ini Indonesia ya. Betul. Kalau gue sih usul ya, bahwa Coach Indra ini tetap sebagai pelatih aja. Dia dikasih kepercayaan untuk melatih ya U20 deh. Gitu. Jadi U16 Coach Bima Sakti, U20 Coach Indra Syafri, 23 dan senior itu Sintayong. Atau Sintayong sekaligus menjabat sebagai direktur teknik. Kalau seandainya nggak mau keluar budget banyak. Kalau punya dana untuk untuk meng-hire direktur teknik dari asing bagus tuh. Misalnya meng-hire Pak Hang Seo jadi direktur teknik. Misalnya gitu. Tapi kolaborasi pelatih asing dan pelatih lokal harus sinergi. Harus sinergi. Dan kemarin kan waktu di semifinal ada masukan. Itu ada video yang menangkap Coach Indra Syafri saat lewat menuju lapangan itu dihadang oleh Sintayong. Bukan dihadang ya, maksudnya ditemui oleh Sintayong. Sintayong ngasih masukan sepertinya dari gesturnya itu bagaimana caranya melawan Vietnam saat itu. Dan ini memang kalau gue pikir komunikasi yang bagus, sinergi yang bagus untuk tim nasional Indonesia. Dan Sintayong kan kasih dukungan tuh luar biasa. Betul, makanya selalu datang. Netizen jangan memecah belah gitu. Betul. Ini sedikit-dikit, wah ini pro STI pro, nggak penting banget. Yang penting Indonesia menang, Indonesia juara. Gitu. Betul. Dan ini juga buat momentum ya, Is. Buat momentum. Ya Coach Indra memang ini ya punya jasa yang luar biasa ya. Ini kan trofi ketiga, bukan trofi ya maksudnya. Titel juara ketiga yang diberikan Coach Indra untuk Indonesia kan. 2013 U19 ya, Piala AFF. 2019 itu Piala AFF U22. Sekarang medali emas SEA Games kan. Secara keseluruhan memang Coach Indra ini pelatih yang paling banyak memberikan titel untuk Indonesia. Dia bisa ngalahin Thailand. Dan dia bisa ngalahin Thailand, bisa ngalahin Vietnam. Ya mudah-mudahan kedepannya ini lebih bagus lagi ya. Dan tapi juga jangan lupa bahwa pemain-pemain yang dibawa Coach Indra ini selain didikan Coach Indra dari tim junior kan, dari U19 dulu, Witan, kemudian juga dan kombinasi dengan didikannya Coach Fahri Husaini kan, Rizky Ridho, Bagas ya. Juga ada perannya Sintayong nih. Ya jelas, dari mulai fisik, passing yang benar. Jadi memang ini modal yang sangat bagus dari Sintayong merubah beberapa aspek yang bisa diambil oleh pelatih lokal kita. Betul. Jadi tinggal bagaimana sinergi ini gitu. Nanti kalau dulu kan ada Villanesia nih. Betul. Yang dibangun saat itu oleh Coach Danur Windo. Bagaimana cara bermain tim nasional Indonesia. Dan belum lama kan juga ada perbincangan lagi antara Coach Sintayong, Coach Indra, dan Luis Mia juga kalau nggak salah tuh Luis Mia. Dan gue lupa Thomas Doll ikut apa enggak gitu ya. Itu membicarakan soal Villanesia itu. Mantap. Jadi digodok lah. Ya. Diperbaiki. Lebih bagus lagi. Nah, nanti mudah-mudahan tuh baik itu tim nasional senior yang pegang itu Sintayong atau yang pegang itu Coach Indra atau Coach Bima Sakti mainnya sama, gaya mainnya sama. Bagus kalau gitu. Sehingga kalau mereka naik kelas, naik jenjang umur itu nggak gagap gitu. Jadi sekali lagi ini merupakan kemenangan bersama ya. Kemenangan bersama. Ketika peran dari pelatih Sintayong ada, pelatih lokal ada, pemain juga ada, pengurus juga ada, dan juga fans. Betul. Karena dukungan dari fans luar biasa ya. Betul. Ya artinya dukungan dari pengurus PSSI juga ada di situ. Ini kemenangan Indonesia ya. Kemenangan Indonesia. Gila loh. Gua tahun 91 masih sekolah, Bro. Betul. Gila, gua cuman kapan lagi terulang akhirnya 2023. Gila. Dan alhamdulillahnya tuh kita masih bisa menikmati itu ya. Masih bisa menikmati itu. Ya mudah-mudahan habis ini Piala AFF lah. Piala AFF tahun depan ya 2024. Bodo amat ya orang bilang, gila cuma SEA Games. Bodo amat, lu mau ngomong apa bodo amat. Ini negara gue lagi menikmati ini. Karena memang sudah cukup lama, kita juara tuh tahun 91. Baru juaranya sekarang, gila lama banget. Oke, Is, ini semoga momentum ya Is. Betul. Kita pribadi sih happy ya. Happy Semoga banget. Pak Erick Thohir dan juga Pak Kak Menteri ini fokus sama sepak bola kita nih. Ya karena memang sepak bola ini akan maju kalau pemimpin negara ini suka dengan olahraga. Ya kan? Dan tentunya
lebih bagus lagi momentum untuk bisa meraih Piala AFF ya. Kita sudah lama ya. Betul. Pengen banget. Iya, sekarang kan yang terdekat Piala Asia dulu nih. Ya, yang senior Januari. ya. Oh iya. Januari Piala Asia dulu. Jadi semuanya harus bersatu. Nah, nggak usah mimpi tinggi-tinggi untuk juara Piala Asia. Lolos fase grup dan itu ada potensi loh, ada potensi. Kita berpotensi jadi kalau nggak juara grup atau runner up berpotensi jadi 1 dari 4 peringkat 3 terbaik. Ya, kita lawan Irak dulu. Irak seri lah. Lawan Vietnam menang. Udah lolos. Lawan 4 poin. Jepang seri atau kalah ya? Ya, kalau kalah jangan banyak-banyak lah. Ya, siap. Ya. Oke, makasih bro. Sama-sama, kita bro. Berpesta, ayo rakyat Indonesia kita berpesta. Bodoh amat orang mau ngomong apa, cuma SEA Games bodoh amat. Kita nggak juara umum SEA Games, tapi kita dapat medali emas sepak bola. Ya, itu juara. Itu juara. Itu thank you. juara. Thank you ya. Thank you. Makasih menyaksikan Tes 10 TV. Di atas kertas akan kembali episode lainnya. Bye.